bebas gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aktivitas air 3 gaya renang. Aktivitas air 3 gaya renang yang kita pelajari hari ini adalah gaya bebas, kemudian ada gaya kupu-kupu, dan gaya dada. Pengertian renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat, menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Itu adalah pengertian secara singkat renang. Selanjutnya ada sejarah renang. Renang merupakan sebuah cabang olahraga yang sudah mulai dikenal pada abad ke-19 di London, Inggris. Sejak saat itu, renang semakin populer dan pada tahun 1869 muncul beberapa asosiasi olahraga renang. Pada tahun yang sama, renang resmi menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade modern di Athena, Yunani. Itulah sejarah renang. Kemudian ada induk organisasi renang di dunia. Inilah induk organisasi renang di dunia, yaitu Federasi Internasional de Nation, didirikan pada tahun 1908 ya, di Inggris, London. Kemudian ada lagi induk organisasi renang nasional, yaitu PRSI, Persatuan Renang Indonesia, seluruh Indonesia, didirikan pada tahun 1951 di Jakarta dengan ketua pertamanya yaitu Profesor Dr. Purwosudarmo. Selanjutnya yang pertama adalah renang gaya bebas. Renang gaya bebas merupakan cara berenang dengan posisi dada menghadap ke dalam permukaan air, sedangkan kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayun dan dengan kuat agar memperoleh kecepatan penuh. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Saat berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Gaya bebas merupakan gaya renang yang paling cepat membuat tubuh melaju saat di kolam renang. Nah, gaya bebas ini adalah gaya renang yang paling cepat di antara gaya renang yang lainnya. Kemudian ada teknik dasar renang gaya bebas. Ada 4, yaitu posisi tubuh di kolam, kemudian gerakan kaki, kemudian gerakan lengan, dan yang keempat adalah cara mengambil nafas. Yang pertama adalah posisi tubuh di kolam renang, seperti di samping ini. Renang gaya bebas harus merata di permukaan air, mulai dari kaki hingga kepala. Itulah posisi gaya bebas dalam kolam renang untuk gaya bebas, seperti pada gambar di samping ini. Kemudian gerakan kaki. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gerakan kaki adalah sebagai berikut. 1. Gerakan kaki naik turun. Gerakan itu dimulai dari pangkal paha. Kemudian kaki bagian bawah sekitar 30-50 cm. Kedalaman paha waktu pukulan kaki dari permukaan air kira-kira 20-25 cm, seperti pada gambar di bawahnya itu. Ada contohnya. Kemudian kalian bisa perhatikan gerakan kaki gaya bebas seperti pada video ini. Gerakannya adalah naik turun, ke bawah ke atas, ya, seperti gerakan gunting, seperti itu. Kemudian ketiga, gerakan lengan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gerakan lengan adalah sebagai berikut. 1. Kedua tangan dilemparkan ke depan secara bergantian, kemudian tangan mendayung. 2. Pada waktu tangan mendayung, tubuh sedikit miring. 3. Depan tangan masuk ke kolam pada 1 detik. Jadi tangan dimasukkan ke dalam kolam itu 1 detik. Ya, seperti pada gambar di samping ini atau video ini bisa kalian lihat bagaimana caranya mereka melakukan gerakan lengan gaya bebas. Gerakan dorong ke depan, ditarik, kemudian dorong lagi secara bergantian setelah kiri dan kanan. Kemudian gerakan mengambil nafas. Mengambil nafas renang gaya bebas dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Mengambil nafas dengan memiringkan kepala hingga mulut di atas permukaan air, kemudian muka kembali menghadap ke dalam air untuk menghembuskan nafas. 2. Mengambil nafas hanya boleh memiringkan kepala ke satu arah, yaitu ke kanan atau ke kiri saja. Kemudian gerakan mengambil nafas dilakukan bersamaan tangan mendayung. Nah, seperti pada gambar yang ada di bawahnya, kalian bisa perhatikan 2 kali pukulan kaki, kemudian buang udara dari mulut, kemudian hirup udara dari mulut dengan 1 kali tarikan lengan, seperti itu. Dan ini juga ada gerakan seperti video gerakannya bagaimana caranya pengambilan nafas dalam renang gaya bebas. Bisa dilihat dan diperhatikan. Selanjutnya adalah gerakan kombinasi renang gaya bebas. Inilah gerakan kombinasi renang gaya bebas dari gerakan kaki, gerakan lengan, kemudian gerakan cara pengambilan nafas. Ya, kombinasi gabungan antara lengan, kaki, dan cara pengambilan nafas dalam renang gaya bebas. Kita lanjut ke renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu juga disebut dengan gaya lumba-lumba. Renang gaya kupu-kupu merupakan salah satu gaya berenang di mana posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua lengan ditekan ke bawah secara bersamaan dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Kedua belah kaki menendang ke bawah secara bersamaan pada ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Dan hidung sebelum kepala muncul dari air. Udara dihirup lewat mulut ketika kepala berada di atas permukaan air. Jadi, renang gaya kupu-kupu ini adalah renang yang menyerupai ikan lumba-lumba. Adapun teknik dasar renang gaya kupu-kupu itu ada 3. Dalam renang gaya kupu-kupu terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai, di antaranya 1. Gerakan tungkai, kemudian 2. Gerakan lengan, dan ketiga teknik pengambilan napas. Kita bahas yang pertama adalah gerakan tungkai. Gerakan tungkai pada renang gaya kupu-kupu dilakukan dengan cambukan kaki ke atas dan ke bawah. Bukan ke atas merupakan gerakan recovery, yaitu dengan menggerakkan kaki ke atas hingga ke permukaan air. Nah, kemudian kaki dilakukan 2 kali untuk 1 putaran dengan gaya kupu-kupu. Kelenturan pada sendi pergelangan kaki dan sendi lutut sangat menentukan hasil cambukan ke bawah. Seperti pada gambar di bawah ini, inilah bentuk renang gaya kupu-kupu yang menyerupai gerakan lumba-lumba atau gerakan tungkai, gerakan kakinya. Ya, itu. Selanjutnya, gerakan lengan. Gerakan lengan pada gaya kupu-kupu dengan memasukkan kedua lengan ke dalam air. Gerakan lengan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Setelah masuk ke dalam air, lengan digerakkan keluar. Lalu dilanjutkan dengan gerakan menangkap. Gerakan ini bersamaan dengan gerakan cambukan ke bawah yang pertama. Seperti pada gambar di sampingnya atau di bawahnya, inilah contoh gerakan lengan gaya kupu-kupu. Bisa dilihat dan diperhatikan
lengan diangkat 2, ditarik ke depan, kemudian diayunkan. Nah, setelah diayunkan, kepala akan naik ke atas, seperti pada gambar di samping ini. Selanjutnya, teknik pengambilan napas dalam renang gaya kupu-kupu. Teknik pernapasan pada gaya kupu-kupu dilakukan dengan cara mengangkat kepala ke atas permukaan air. Pada saat akhir gerakan dari gaya kupu-kupu, perenang dianjurkan untuk mengambil napas dengan cara mengangkat kepala. Gerakan mengambil napas dilakukan pada saat kaki melakukan tendangan ke bawah dan lengan mendorong ke belakang untuk keluar dari permukaan air, seperti pada gambar di samping ini. Inilah contoh cara pengambilan napas dalam renang gaya kupu-kupu. Bisa diperhatikan dan dilihat. Baiklah, kita ke selanjutnya. Yang ketiga atau C, renang gaya dada. Renang gaya dada merupakan salah satu gaya berenang yang umum dilakukan. Renang ini juga disebut dengan renang gaya katak. Disebut dengan gaya katak bukanlah tanpa alasan, mengingat renang tersebut memiliki gaya menyerupai hewan katak berenang. Renang gaya dada dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki untuk bergerak, sedangkan dada menghadap ke permukaan air bertujuan untuk menimbulkan daya apung. Kemudian renang ini cenderung lebih mudah dilakukan daripada renang-renang gaya lainnya. Renang gaya dada termasuk juga renang yang paling lambat pergerakannya dan hanya biasa digunakan hanya untuk bersenang-senang. Tapi renang gaya dada ini juga dilombakan dalam kegiatan olimpiade atau pesta-pesta olahraga terbesar di dunia maupun di nasional. Selanjutnya, teknik dasar renang gaya dada. Ada 3. Yang pertama, latihan teknik gerakan meluncur. Kemudian latihan teknik gerakan kaki. Ketiga, latihan teknik gerakan tangan. Yang terakhir adalah teknik pengambilan napas. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah latihan teknik gerakan meluncur. Teknik meluncur dalam renang yaitu berdiri di pinggir kolam rapat dengan tembok kolam. Salah satu kaki ditekuk dengan telapak kaki diletakkan pada dinding tembok kolam. Kedua tangan lurus ke depan dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan badan bungkuk di atas permukaan air. Kaki lurus segaris dengan badan dan tangan meluncur ke depan. Seperti pada gambar di samping ini, kalian bisa perhatikan bagaimana caranya melakukan meluncur dalam renang gaya dada. Selanjutnya di sini ada gerakan meluncur tanpa alat bantu. Bentuk latihan meluncur dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tangan kanan memegang parit kolam lurus ke bawah, tangan kiri lurus ke depan, kaki ditolakkan serentak. Ayunkan tangan hingga lurus di depan kepala. Itulah contoh melakukan renang gaya dada. Selanjutnya ada latihan teknik gerakan tungkai. Gerakan tungkai dalam renang gaya dada itu seperti katak berenang. Ya, karena gaya dada ini adalah berenang seperti hewan katak. Dalam renang gaya dada, kekuatan dorongan kaki sangat dibutuhkan. Gerakan kaki bertujuan untuk meningkatkan kecepatan luncuran saat berenang. Seperti pada gambar di samping ini. Kalian bisa perhatikan bagaimana cara gerakan kakinya. Kemudian ini adalah bentuk video gerakan kaki renang gaya dada. Bisa diperhatikan kakinya seperti katak berenang. Ditarik, kemudian didorong, tarik, dorong diluruskan ke belakang. Selanjutnya ada latihan teknik gerakan lengan. Gerakan lengan dalam renang gaya dada berperan sebagai tenaga pendorong. Dalam gerakan lengan renang gaya dada, lengan ditarik membuka ke bawah dan ke belakang. Selanjutnya kepala diangkat ke permukaan air setelah udara dihembuskan keluar. Nah, seperti pada gambar di bawahnya itu adalah contoh lengan gerakan renang gaya dada. Dan bisa kalian perhatikan contoh video ini. Inilah contoh juga renang gaya dada. Lengannya bagaimana? Didorong ke depan, kemudian ditarik, dorong ke depan, ditarik ke belakang. Seperti itu.
Kemudian ada teknik bernapas dalam renang gaya dada. Cara bernapas dalam renang gaya dada dilakukan dengan mengambil udara saat kepala diangkat ke atas air. Selanjutnya, udara dikeluarkan pada saat kepala berada di dalam air. Seperti pada gambar di samping ini. Pada saat kepala naik di permukaan air, kita mengambil udara. Dan pada saat kepala sudah dimasukkan ke dalam air, kita mengeluarkan udara melalui hidung. Nah, seperti ini juga ada video, contoh video bagaimana caranya mengambil napas dalam renang gaya dada. Bisa diperhatikan yang ada lingkaran merahnya itu adalah cara mengambil napas dalam renang gaya dada. Setelah kepala naik di atas permukaan air, kita akan mengambil napas seperti itu. Selanjutnya, teknik start renang. Yang terakhir ini. Perlombaan renang dimulai dengan start. Sikap start untuk renang gaya bebas, gaya dada, dan gaya kupu-kupu dilakukan di atas balok start. Dengan badan dibungkukkan ke muka dan kedua lutut ditekuk. Adapun start untuk gaya punggung dilakukan dalam air menghadap ke dinding. Kedua lutut ditekuk di antara kedua lengan dan kaki bertumpu pada dinding kolam di dalam air. Start untuk gaya bebas, gaya dada, dan gaya kupu-kupu hampir sama. Perbedaannya adalah pada sudut masuknya dalam air. Nah, itu adalah teknik start. Nah, kemudian kalian bisa lihat gambar di samping ini, teknik start renang gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya dada. Bisa dilihat gerakannya dari atas, mengambil aba-aba bersedia, siap, kemudian lompat masuk ke dalam air. Dengan yang pertama masuk dalam air adalah gerakan tangan, seperti itu. Mungkin hanya ini materi yang bisa disampaikan dalam renang. Kalau ada yang kurang paham bisa bertanya di kolom komentar nanti. Ya, apalagi untuk anak-anak kelas 9, kalian sebentar lagi akan lulus. Maka rajin-rajinlah mengerjakan tugas. Apalagi yang belum pernah sama sekali mengerjakan tugas, silakan kerjakan tugas, jangan terlena. Nanti penyesalan itu akan datang terakhiran. Penyesalan tidak akan datang di awal. Dan penyesalan itu akan hadir pada saat terakhir. Ya. Nah, kita akan kerjakan 5 soal. Soal yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan renang? Bisa kalian jelaskan. Kemudian, 2. Jelaskan induk organisasi renang internasional dan nasional. Jelaskan, sebutkan apa nama induknya, kemudian jelaskan. Ya. 3. Apa perbedaan start renang gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya dada? Jelaskan perbedaannya. Ya. Perbedaan startnya. Selanjutnya, 4. Apa nama lain dari renang gaya kupu-kupu dan renang gaya bebas? Sudah ada di video tadi, Pak sudah jelasin bagaimana caranya dan perbedaannya dan apa nama lainnya. Kemudian yang kelima, gambar renang apakah di bawah ini? Perhatikan gerakan tangannya. Itu gambar renang gaya apa? Ya. Carilah di slide-slide video Bapak. Jangan dicarinya kemana-mana. Kalau kalian mencarinya kemana-mana, nanti jawabannya berbeda. Ya, itu. Dan yang kelas 9 kemudian, untuk memudahkan kalian belajar dan tidak ketinggalan materi-materi olahraga, jangan lupa kalian tekan like dan subscribe, share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan materi-materi olahraga berikutnya. Atau yang belum mengerjakan sama sekali, silahkan cari di slide video Bapak, cari di channel Bapak ini, lengkap semuanya ada. Ya, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebih Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Al-Quran, yes.